Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Husnul Hamidiah, CTP Angkatan 4 dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kali ini saya akan menampilkan koneksi antar materi pada modul 2.1. Pada paket modul 2, kami para CGP akan belajar tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sedangkan modul 2.1, kami para CGP akan belajar tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Carol Ann Tomlinson pada tahun 2001, beliau memaparkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, dari definisi yang telah saya sampaikan tadi, bisa dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense, atau keputusan yang bisa dilakukan yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, keputusan apa sajakah yang dimaksudkan tadi? Yang pertama adalah kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima adalah penilaian yang berkelanjutan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru perlu memetakan atau mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita. Menurut Tomlinson pada tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kebutuhan belajar murid dapat dikategorikan paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama kesiapan belajar atau readiness murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness murid, yang artinya kapasitas untuk mempelajari materi yang baru. Seorang murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Nah, untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar, mirip menggunakan equalizer. Di sini hanya akan dibahas 6 perspektif yang terdapat pada equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson. Nah, ini adalah the equalizer yang diadaptasi dari Carol Anderson. Nah, di sini ada 6 perspektif, mulai dari bersifat mendasar sampai bersifat transformatif, konkret sampai abstrak, sederhana sampai kompleks, terstruktur sampai terbuka atau open-ended, tergantung sampai mandiri, lambat sampai cepat. Kita sebagai guru sesuai dengan kesiapan belajar siswa bisa mengatur bagaimana pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan the equalizer ini. Selanjutnya, mari kita bahas 6 perspektif yang ada pada the equalizer dari Carol Ann Tomlinson. Yang pertama, bersifat mendasar sampai transformatif. Bahan materi dalam pembelajaran dapat diberikan berdasarkan kebutuhan siswa.
yang bersifat mendasar yang dapat membangun landasan pemahaman yang kuat, sampai transformatif yang memberikan ide-ide baru untuk menciptakan pemikiran baru. Yang kedua, konkret sampai abstrak. Guru dapat mengukur kesiapan belajar murid dengan melihat apakah mereka perlu materi yang bersifat konkret atau sudah siap bergerak mempelajari sesuatu yang abstrak. 3. Sederhana sampai kompleks. Beberapa murid mungkin perlu bekerja pada materi yang sederhana, namun beberapa yang lain sudah dapat bekerja pada materi yang kompleks. Yang keempat, terstruktur sampai open-ended. Ada murid yang perlu menyelesaikan tugas yang ditata dengan baik, namun ada juga murid yang sudah dapat menjelajah menggunakan kreativitas mereka. Yang kelima, tergantung atau depend sampai mandiri atau independen. Ada murid yang sudah siap mandiri, namun ada beberapa murid di antaranya yang membutuhkan bantuan guru. Yang terakhir, lambat sampai cepat. Ada kalanya murid mampu bergerak cepat untuk suatu pelajaran, namun di pelajaran lain ia bahkan membutuhkan waktu yang banyak. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektual, namun apakah pengetahuan atau keterampilan murid yang dimiliki saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Tujuan dari pemetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Identifikasi yang kedua yaitu berdasarkan minat murid. Di sini artinya suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tujuan pembelajaran berbasis minat menurut Tomlinson antara lain yang pertama, dapat membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau yang baru bagi mereka. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Minat murid di sini dapat dilihat dalam dua perspektif. Yang pertama, minat situasional, yang kedua, minat individu. Minat situasional yaitu keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Misalnya, seorang murid bisa saja tertarik pada hal tertentu yang sebelumnya dia tidak tertarik sama sekali. Nah, hal ini karena gurunya membicarakan atau menyampaikannya dengan cara yang menghibur, yang menarik, dengan berbagai alat bantu sehingga dia tertarik. Selanjutnya yaitu minat individu, yaitu sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu dengan objek atau topik tertentu. Jadi misalnya seorang anak yang tertarik pada hal tertentu akan tetap tertarik meskipun guru menerangkannya atau membawakannya dengan sangat membosankan. Nah, kita sebagai guru, apa yang dapat kita lakukan untuk menarik minat siswa? Yang pertama yaitu dengan cara menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian mereka, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, permainan, dan sebagainya. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu mereka. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Yang keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Setiap anak tentunya mempunyai minat yang berbeda-beda. Berikut ini adalah contoh pengembangan peminatan
Yang pertama misalnya minat atau kegemaran bisa dari seni, bisa berupa seni rupa, fotografi, lukisan, patung. Selanjutnya literatur bisa berupa puisi, prosa, fiksi, non-fiksi, teknologi, atletik, ilmu sains, matematika, sejarah, ilmu sosial, jurnalistik, politik, bisnis. Misalnya musik, bisa lagu, tari, komposisi pertunjukan misalnya, kemudian teater atau film, jalan-jalan atau budaya, orang, pahlawan, penjahat atau pemuda, olahraga atau rekreasi, kerajinan atau kriya. Kemudian untuk moda ekspresi, peminatan yang bisa dikembangkan misalnya lisan, yaitu pidato, seminar, drama, atau simposium. Selanjutnya untuk yang tertulis, kreatif atau ekspositori, rancang bangun bisa display, mode, untuk artistik bisa grafis, lukis, fotografi, ilustrasi, untuk abstrak bisa ide-ide atau rencana atau teori, dan yang selanjutnya yaitu layanan masyarakat. Identifikasi yang ketiga yaitu profil belajar murid, yaitu cara-cara bagaimana seseorang untuk paling baik belajar. Tujuan dari pemetakan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi profil belajar. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya tergantung atau dipengaruhi oleh suhu ruang, tingkat kebisingan, ada yang bisa belajar di ruang bising, ada yang tidak, misalnya jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak. Yang kedua, pengaruh budaya, misalnya santai, pendiam, terstruktur, ekspresif, personal, atau impersonal. Yang ketiga yaitu preferensi terhadap gaya belajar. Gaya belajar di sini yaitu bagaimana murid memilih atau memperoleh, memproses, mengingat informasi yang baru. Gaya belajar itu ada 3. Yang pertama bisa visual, yaitu belajar dengan melihat. Yang kedua auditori, belajar dengan mendengarkan. Yang ketiga kinestetik, belajar sambil melakukan. Yang keempat, preferensi berdasarkan multiple intelligence. Di sini ada 8 ya. Yang pertama yaitu orang yang gaya belajarnya visual, musikal, kinestetik, interpersonal, linguistik, naturalis, dan yang terakhir matematika. Setelah kita mengetahui pemetakan dalam kebutuhan belajar murid, ada 3 ya. Yang pertama tadi yaitu kesiapan belajar, minat murid, profil belajar murid. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara mengamati perilaku mereka, bisa mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh anak terkait dengan topik yang akan dipelajari. Lakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan dari informasi yang telah diperoleh. Selanjutnya, yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua. Yang kelima, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan tugas. Bertanya atau berdiskusi tentang permasalahan dengan murid. Bisa juga dengan membaca rapot murid dari kelas sebelumnya untuk melihat komentar guru atau capaian yang telah dicapai oleh murid. Kita juga bisa berbicara dengan guru murid sebelumnya. Selanjutnya, kita bisa membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan murid saat ini. Menggunakan penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada pada level yang sesuai.
Bisa juga kita melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Bisa juga mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Nah, dari beberapa cara tersebut kita tidak perlu melakukan semua, kita boleh memilih beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita. Setelah kita dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, nah selanjutnya kita akan belajar tentang strategi apa yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 strategi. Yang pertama diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Nah, diferensiasi konten ini merujuk pada strategi membedakan atau pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten di sini maksudnya adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Pada diferensiasi konten, kita bisa memetakannya menurut 3 hal, yaitu berdasarkan kesiapan belajar, yaitu materi disajikan mulai dari yang bersifat mendasar sampai transformatif, abstrak, sampai konkret sesuai dengan tadi di equalizer. Yang kedua yaitu berdasarkan minat murid. Jadi materi yang kita sajikan bisa memperhatikan minat murid. Misalnya kita belajar tentang teks narasi, nah kita bisa menyajikan teks-teks yang sesuai dengan minat murid saat itu. Ada yang suka olahraga, ada yang suka misalnya sains atau yang lain, kita bisa sesuaikan. Yang ketiga yaitu berdasarkan profil belajar. Murid bisa mengakses materi sesuai dengan gaya belajar mereka, misalnya visual, auditori, atau kinestetik. Diferensiasi selanjutnya yaitu diferensiasi proses. Di sini merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan pada diferensiasi proses. Yang pertama, kegiatan berjenjang. Di sini artinya semua murid bekerja membangun pemahaman yang sama, namun dengan kompleksitas yang berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan anak dan sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut minat. Di sini guru misalnya di belakang kelas ada disediakan tempat-tempat yang sesuai dengan minat anak-anak, misalnya ada bagian olahraga, misalnya seni, misalnya sains. Nah, di situ diberikan pertanyaan-pertanyaan tantangan yang sesuai dengan minat anak. Nah, anak-anak datang ke situ ya memilih sesuai dengan bidang yang mereka sukai. Selanjutnya yaitu membuat agenda individu. Di sini masuknya guru memberi tugas umum, kemudian setelah anak-anak selesai dengan tugas umumnya, guru memberikan tugas per individu sesuai dengan minat atau kebutuhan belajar mereka. Selanjutnya memvariasi lama waktu. Di sini mungkin ada murid yang cepat dalam mengerjakan tugas, ada murid yang membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan bantuan dari guru. Selanjutnya itu mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar mereka. Misalnya dalam pembelajaran disajikan dengan mempertimbangkan murid yang visual, auditori, atau kinestetik. Selanjutnya yaitu menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat siswa. Strategi yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Di sini yaitu merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar siswa, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, banyak cara untuk proses mendiferensiasi
produk, misalnya dengan memberikan tantangan, bisa memberikan pilihan kepada anak-anak tentang produk-produk apa yang ingin mereka tampilkan atau mereka hasilkan pada pembelajaran. Nah, sebelum anak-anak membuat produk, guru juga harus menentukan indikator kualitas yang diharapkan dari produk tersebut, sehingga murid mempunyai rambu-rambu dalam membuat produk. Walaupun mereka menghasilkan berbagai produk, tapi mereka tahu rambu-rambu apa yang harus mereka penuhi. Selanjutnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, guru mampu mengakomodir semua kebutuhan siswa yang beraneka ragam di kelas tersebut, sehingga guru memimpin murid-muridnya untuk mengembangkan sikap dan praktik yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar. Ada beberapa karakteristik komunitas belajar yang mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu iklim pembelajaran berdiferensiasi akan terasa sangat positif, karena setiap orang itu merasa disambut dan merasa menyambut semuanya dengan baik. Yang kedua yaitu setiap orang dalam kelas tersebut saling menghargai. Murid akan merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk yang nyata. Selanjutnya, guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penilaian. Menurut Tomlinson dan Moon, definisi penilaian adalah proses mengumpulkan, mensintetis, dan menafsirkan informasi di kelas untuk tujuan membantu pengambilan keputusan guru. Nah, di sini apakah peranan penilaian pada pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama yaitu penilaian dapat membantu guru memahami murid. Selanjutnya, penilaian itu memantau proses belajar mengajar. Kemudian, penilaian dapat membangun komunitas kelas yang efektif. Di dalam kelas, kita biasanya melakukan penilaian sumatif, yaitu proses penilaian yang dilakukan setelah sebuah unit atau proses pembelajaran selesai. Hasil dari penilaian sumatif ini digunakan untuk membuat sebuah keputusan, misalnya kenaikan kelas atau untuk nilai rapor. Dan penilaian formatif itu dilakukan saat proses pembelajaran masih berlangsung dan dilakukan secara berkelanjutan serta konsisten. Pada pembelajaran diferensiasi, penilaian formatif ini digunakan sebagai sumber untuk memetakan kebutuhan belajar murid sehingga guru dapat melanjutkan proses belajar selanjutnya. Penilaian formatif ini juga untuk memantau perkembangan murid terkait materi yang sedang dipelajari. Nah, penilaian formatif ini dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten, sehingga guru dapat memantau perkembangan murid dari hari ke hari. Berikut ini adalah contoh penilaian formatif yang bisa kita lakukan. Misalnya, yang pertama, tiket keluar. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa sebelum kelas berakhir. Yang kedua, tiket masuk, yaitu pertanyaan diberikan sebelum pelajaran dimulai. Nah, hal ini dilakukan untuk menjajaki pemahaman murid tentang materi yang akan dipelajari. Contoh yang lain misalnya berbagi 30 detik. Nah, di sini murid secara bergiliran melaporkan apa yang telah mereka pelajari dalam kurun waktu 30 detik. Selanjutnya yang keempat, nama dalam toples. Di sini guru mengambil slot yang sudah diberi nama siswa yang berada di dalam toples. Kemudian guru mengajukan pertanyaan tentang materi yang dipelajari pada siswa yang terpilih.
Kemudian bisa melakukan refleksi, yaitu murid merefleksikan apa yang telah mereka pahami atau apa yang masih membuat mereka bingung. Cara yang lain misalnya dengan strategi 5 jari, yaitu tingkat pemahaman materi diukur dengan 5 jari. Misalnya 5 jari untuk mereka yang sudah paham sekali, terus rentang waktu 4, 3, 2, 1. Nah, untuk satu jari mungkin mereka yang masih belum paham sama sekali. Atau banyak cara yang lain yang dapat dipilih oleh guru dalam melakukan penilaian formatif. Setelah kita mempelajari bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, strategi apa yang dapat dilakukan pada pembelajaran berdiferensiasi, serta penilaian formatif, nah tiba saatnya kita pada kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan tersebut. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu harus berpusat pada murid. Nah, hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Nah, kita sebagai guru penggerak yang merupakan pemimpin pembelajaran harus memperhatikan dan merespon aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang dan kebutuhan belajar murid. Terima kasih telah menyimak paparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 2.1. Sampai jumpa pada koneksi antar materi modul selanjutnya. Menjadi guru bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan melukis masa depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.